You are watching English Day with me, Teacher Fetty. Hai semuanya yang ada di rumah, Anda sedang menyaksikan program English Day bersama saya, Teacher Fetty. English Day program is a good one for you guys who are willing to learn English in a fun and simple way. Jadi program English Day ini program yang baik ya untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang ingin berlatih bahasa Inggris tetapi dengan cara yang menyenangkan dan juga sederhana ya. Okay, so as everyone, I would like to introduce to you two of the students from SD Kupang Montessori ya. Jadi saat ini Teacher Fetty bersama-sama dengan siswa dan siswi dari SD Kupang Montessori dan Teacher Fetty mau mengenalkan mereka kepada teman-teman yang ada di rumah. Okay, so I have two students here, one boy and one girl ya. Ayo kita mau memperkenalkan dua orang murid ini. Teacher Fetty akan mulai dari sebelah kiri. Okay, so are you ready to introduce yourself? Yes. Okay, please stand up here. Hello everyone, my name is Rafael Priscolatu, but you can call me Prisco. I am 9 years old and I am in the 3rd grade. My hobbies are playing my bicycle and sometimes swim too. Nice to meet you all. Nice to meet you, Prisco. Well done, please have a seat. Ya, jadi itu kita punya Prisco ya. Dan sekarang let's go to my right side. Kita ke sebelah kanannya Teacher Fetty. Ada seorang gadis cilik yang akan memperkenalkan dirinya untuk teman-teman di rumah. Are you ready? Yes. Okay. Hi everyone, my name is Bertlin Kristieta Naisoko. You can call me Tieta. I am 9 years old. I am in 3rd grade. My hobbies are swimming and playing badminton. Nice to meet you. Alright, thank you Tieta. Nice to meet you too. Oke, jadi kita punya Prisco dan juga Tieta. Kalian mau bilang hai untuk teman-teman yang ada di rumah? Hai. Ya, jadi Prisco dan Tieta di sini akan membantu Teacher Fetty untuk membantu teman-teman yang ada di rumah berlatih bahasa Inggris. Nah, kalau kita mau belajar, teman-teman yang di rumah harus mempersiapkan diri ya. Teacher Fetty merekomendasi teman-teman untuk menggunakan alat tulis. Jadi, siapkan pensilnya, siapkan buku tulisnya, supaya apa yang kita pelajari sama-sama di sini bisa teman-teman catat. Dan setelah itu bisa dilakukan pengulangan di rumah sendiri. Oke? So, let's go to the topic of today. Kita ke topik hari ini. Sudah siap? Nah, tapi Teacher Fetty tidak mau langsung kasih tahu ya topiknya itu apa. Teacher Fetty akan mulai dengan pertanyaan dan pertanyaan ini akan Teacher Fetty berikan ke Prisco duluan. Oke? Prisco, what is the first thing that you do in the morning? I get up from bed. I get up from bed. Oke, Teacher Fetty tulis jawabannya Prisco ya. I get up from bed. Jadi tadi Teacher Fetty bertanya kepada Prisco. Prisco, apa hal pertama yang Prisco lakukan di pagi hari? Dan Prisco menjawab, I get up from bed. Apa artinya I get up from bed? Saya bangun dari tempat tidur. Saya bangun dari tempat tidur. Jadi itu adalah yang Prisco lakukan di pagi hari. Sekarang Teacher Fetty mau bertanya pada Tieta. Tieta, after you are getting up from bed in the morning, what do you usually do? I eat my breakfast. I eat my breakfast. Teacher Fetty tulis. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Teacher Fetty bertanya kepada Tieta. Lalu setelah bangun di pagi hari, biasanya apa yang Tieta lakukan? Dan Tieta menjawab, I eat my breakfast. Yang berarti apa ya Tieta? Saya makan pagi. Saya makan pagi. Jadi kita sudah punya dua kalimat di sini. Dan teman-teman yang di rumah juga bisa melihat Teacher Fetty sudah punya gambar di sini
Dan ini adalah untuk menunjukkan bahwa topik kita hari ini adalah mengenai daily activities. Daily activities, Tieta dan Priska sudah tahu ya artinya apa? Ya, untuk teman-teman yang di rumah, daily activities berarti aktivitas sehari-hari atau rutinitas sehari-hari. Jadi dalam edisi English Day kali ini, Teacher Fetty bersama Prisko dan Tieta akan membantu teman-teman di rumah menyatakan aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari dalam bahasa Inggris. Dan tentunya dimulai dari pagi hari ketika kita bangun, lanjut ke siang hari, dan berakhir di malam hari ketika kita mau tidur. So, Tieta and Prisko, are you guys ready to help me? Yes. Ya, jadi Prisko dan Tieta sudah siap untuk membantu teacher. Teman-teman di rumah semoga juga sudah siap untuk alat tulisnya ya, supaya bisa mencatat apa yang Teacher Fetty catat di depan. Oke, sebelum kita lanjut ya ke aktivitas yang berikutnya, Teacher Fetty mau Prisko dan Tieta membantu teacher untuk mengucapkan kembali kalimat ini supaya bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di rumah. So you guys will repeat after me ya. Alright. I get up from bed. 1, 2, 3. I get up from bed. Well done. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk mengikutinya juga ya. Selanjutnya, I eat my breakfast. 1, 2, 3. I eat my breakfast. Well done. Oke, kita lanjut ke aktivitas yang ketiga. Teacher Fetty mau bertanya kepada Prisko. After eating breakfast, what do you do? I take a shower. I take a shower. I take a shower berarti Saya mandi. saya mandi. Oke, di sini juga ada gambarnya ya. Mandi. I take a shower. Kita mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. I take a shower. Well done. Kita lanjut. Aktivitas keempat di pagi hari. Tieta, after taking a shower, as a student, what do you do? I join an online class. I join online class. Teacher Fetty tulis. I join online class. Karena sekarang ini ada pandemi ya, jadi kita masih melakukan belajar dari rumah. Untuk itu biasanya anak-anak murid akan mengikuti belajar dari rumah. Nah, karena belajarnya menggunakan platform daring, jadi kita mengucapkannya dengan kata online class ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman di rumah bisa menulis dan berlatih mengucapkan I join online class. Prisko dan Tieta, 1, 2, 3. I join online class. Well done. Selanjutnya kita sudah, kalau biasanya online class itu akan berlangsung sampai siang ya. Dan setelah siang hari, setelah online class, Prisko, what do you do? I eat my lunch. I eat my lunch. I eat my lunch yang berarti Makan siang. saya makan siang. Nah, di dalam bahasa Inggris itu teman-teman, kalau kita mau makan, biasanya ada istilah yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya menggunakan kata makan, lalu diikuti dengan keterangan waktunya, maka pagi, siang atau sore, atau malam. Kalau di dalam bahasa Inggris ada satu kata saja untuk mewakili aktivitas itu. Jadi di pagi hari, Teacher Fetty tadi sudah menulis ya yang disampaikan oleh Tieta. I eat my breakfast. Breakfast artinya sarapan ya, atau makan pagi. Nah, kalau di siang hari dia menjadi I eat my lunch ya.
Lunch artinya makan siang. Nah, teman-teman yang di rumah, ayo kita berlatih mengucapkan kalimat ini. 1, 2, 3. I eat my lunch. Well done. Nah, sekarang Teacher Fetty mau masukkan sedikit aturan tata bahasa atau grammar ya dalam susunan kalimat ini. Kalau teman-teman yang ada di rumah perhatikan, kalimat yang Teacher Fetty buat ini selalu dalam struktur yang sama. Jadi dia tidak terlalu sulit kalau misalnya teman-teman mau menyusunnya sendiri di rumah, tapi dengan aktivitas yang lain. Teacher Fetty kasih contoh ya. I eat my lunch. Jadi semua kalimat ini dimulai dengan subjek atau siapa yang melakukan. Nah, dalam kalimat-kalimat yang sudah dibuat oleh Prisco dan Tieta ini, subjeknya siapa? I. Yang berarti? Saya. Saya. Jadi cara menyusun kalimatnya dimulai dengan subjek, dalam hal ini kita punya I. Setelah itu mudah saja, tinggal diikuti dengan kata kerjanya tanpa dimodifikasi. Maksudnya modifikasi apa, teacher? Maksudnya tidak usah ditambahkan dengan apa-apa. Langsung I get up, keterangan boleh mengikuti. Jadi I get up saja sudah bisa menjadi satu kalimat, bilang saya bangun. Lalu I eat, saya makan, ya. Keterangannya adalah my breakfast, itu bisa menjadi objek atau keterangan kalau setelah kata kerjanya. Jadi membentuk kalimat yang menyatakan aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu sangat sederhana. Gunakan subjeknya, dalam hal ini adalah I, lalu diikuti oleh kata kerjanya tanpa ditambah apapun. Tapi ada sedikit perubahan kalau misalnya subjeknya bukan I, dan itu akan kita bahas pada edisi English Day yang lain. Untuk saat ini, Teacher Fetty berfokus pada jika subjeknya adalah I. Teacher Fetty tunjukkan ya kata kerjanya yang mana saja. Ya, yang Teacher Fetty lingkari adalah kata kerja atau aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Tieta and Prisco, are you guys ready? Yes. Are you guys excited? Yes. Alright. After eating my lunch, Tieta, what do you usually do as students or kids? I take a nap. I take a nap. Ini juga favoritnya Teacher Fetty ya. Kalau habis mengajar siang-siang, I usually take a little bit of nap. Jadi, I take a nap. Teacher Fetty tulis. Ya, I take a nap berarti saya Tidur siang. tidur siang. I take a nap. Ini ada istilah ya, kalau misalnya kita mau bilang I sleep, itu lebih seperti di malam hari. Kalau I take a nap itu seperti beristirahat sebentar di siang hari. Jadi Prisco dan Tieta bantu teman-teman untuk pengucapannya. 1, 2, 3. I take a nap. Well done. I take a nap. So, Prisco, after taking a nap, so it's now afternoon, what do you usually do? I play outside. I play outside. Apa yang dimaksud dengan I play outside? Saya main di luar. Saya bermain di luar. Ya, untuk anak-anak tentu mereka akan menghabiskan waktu di luar. Nah, kalimat dalam bahasa Inggrisnya adalah I play outside. Kita mengucapkan bersama. 1, 2, 3. I play outside. Well done. So, after playing outside in the afternoon, you go back home and what do you do, Tieta? I take a bath. I take a bath. Teacher Fetty tulis. Apa artinya? Saya mandi. Saya mandi. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari pagi sampai sore kita sudah 2 kali mandi ya. Pertama di sini kalimatnya I take a shower. Lalu yang kedua kalimatnya menjadi I take a bath. Apakah itu berarti kalau mandi pagi artinya I take a shower dan mandi sore I take a bath?
tidak seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa cara untuk bilang saya mandi dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau di luar negeri ya, atau mungkin di Indonesia sudah banyak orang menggunakan shower. Jadi seperti air hujan di kamar mandi, dan itu kenapa ada istilah I take a shower. Lalu I take a bath itu kalau memang di rumahnya ada bathtub seperti itu. Kalau kita di Indonesia mandinya pakai gayung ya, itu istilahnya apa itu? Mungkin kita bisa pakai I take a bath. Oh, teman-teman di rumah coba untuk mengucapkannya. Prisco dan Tieta bantu. 1, 2, 3. I take a bath. Well done. Oke, sudah sampai sore hari. Teacher Fatty bergeser ke sini. Ya, sebagai siswa, as a student, after taking a bath in the afternoon, what do you do, Prisco? Work. One more time, please. I do my homework. I do my homework. Okay, what does it mean? Saya kerja PR. Saya kerja PR. Jadi aktivitas setelah mandi, Prisco bilang I do my homework, which means saya mengerjakan PR. Kita bantu teman-teman untuk pengucapan di rumah. 1, 2, 3. I do my homework. Well done. And after doing homework, it's starting to get darker outside. I think it's about like 7 o'clock, almost 8. Hampir jam 7 atau jam 8 begitu ya di malam hari. Tieta, what do you usually do? I eat my dinner. I eat my dinner. Nah, untuk kalimat I eat my dinner, apakah selalu harus pakai my untuk makan? Tidak perlu ya. Tapi ini yang disampaikan oleh Tieta tentang apa yang dia lakukan. Jadi dia menggunakan my, which is fine. Yang berarti tidak apa-apa. Kalau teman-teman di rumah mau langsung bilang I eat dinner, boleh. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas makan yang ketiga dalam satu hari, dan ini di malam hari. Jadi kata dinner berarti makan malam. Teacher ingatkan lagi ya, dan teman-teman di rumah, makan ada 3 dalam sehari, bisa lebih ya, tapi kurang lebih ada 3 ini. Dan yang pertama kita punya breakfast, yang artinya apa? Makan pagi. Lalu kita punya lunch, yang artinya Makan siang. Dan yang terakhir adalah dinner, yaitu Makan malam. makan malam. Kita berlatih pengucapan kalimat I eat my dinner bersama teman-teman di rumah. 1, 2, 3. I eat my dinner. Well done. Nah, selanjutnya setelah makan malam, after having dinner, Tieta, what do you do? I brush my teeth. I brush my teeth. Oke, Teacher Fatty tulis ya. I brush my teeth, yang berarti Saya menyikat gigi. saya menyikat gigi. Nah, Teacher Fatty memasukkan sedikit fakta bagi tentang kalimat ini ya. I brush my teeth. Fokusnya teacher ke kata yang ini nih. Teeth. Teeth itu artinya apa? Gigi. Gigi ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita mungkin pernah belajar kalau bendanya cuma satu, kita sebutnya nama benda itu saja. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, kita menambahkan huruf apa di belakang? S. Huruf S di belakang. Contoh, Teacher Fatty mau bilang apple, itu cuma satu. And then Teacher Fatty mau bilang two apple, benar? Salah. Harusnya? Two apples. Two apples. Nah, Teacher Fatty tambahkan S di belakang. Yang menarik dari kata teeth ini, teman-teman, ini sebenarnya bentuknya jamak ya, atau bentuknya ini lebih dari satu gigi. Tidak mungkin ya, Tieta sikat giginya cuma satu gigi saja, padahal giginya ada puluhan di dalam mulut ya. Nah, teeth ini adalah bentuk jamak dari
kata gigi dalam bahasa Inggris. Kalau cuma satu gigi, bahasa Inggrisnya apa? Tooth. Tooth. Jadi supaya teman-teman di rumah tambah pengetahuannya, this is a fun fact. Ini adalah fakta bahwa teeth itu berarti gigi yang lebih dari satu, dan tooth itu berarti gigi yang cuman satu. Oke, kita lanjut ke aktivitas yang terakhir. Begitu selesai sikat gigi, sekarang gilirannya Prisco ya. After brushing teeth, what do you do? I sleep. I sleep. Selain bilang I sleep, kita bisa bilang seperti apa sih kalau mau tidur? I go To sleep. To bed. I go to bed. Nah, untuk aktivitas yang terakhir dalam hari kita bisa bilang I sleep ya. Sederhana saja, I sleep. Lalu bisa juga ada istilah yang lain yaitu I go to bed. Saya pergi tidur ya. Nah, kita coba ucapkan kalimat ini. I sleep duluan ya. 1, 2, 3. I sleep. Baik, dan yang berikutnya I go to bed. 1, 2, 3. I go to bed. Baik, terima kasih Prisco dan Tieta sudah membantu teacher untuk mengucapkan kalimat-kalimat aktivitas untuk 12 gambar di sini ya. You guys are great, tepuk tangan dulu boleh? Bisa tepuk tangan? Oke, it's hard, Teacher Fatty yang tepuk tangan. Nah, setelah ini Teacher Fatty berpikir apakah memang aktivitas kita dalam sehari ini hanya 12 ini saja atau bisa lebih? Can be more. Maybe more, bisa lebih ya. Bagaimana kalau Teacher Fatty bertanya pada Prisco, apa aktivitas lain yang Prisco bisa ucapkan supaya bisa membantu teman-teman di rumah juga yang Teacher Fatty belum taruh di sini? I watch a movie with my family. Wow, that's really good. One more time, please. I watch a movie with my family. I watch movie with my family. Yang berarti? Saya menonton movie dengan keluarga saya. Ya, saya menonton film ya dengan keluarga saya. Teacher Fatty tulis. Teman-teman di rumah juga bisa tulis ya. Di sini saja. Alright, kita coba mengucapkan kalimat ini bersama-sama untuk teman-teman yang ada di rumah. Ikuti ya. 1, 2, 3. I watch a movie with my family. Ya, I watch a movie with my family. Selanjutnya, Tieta mau kasih Teacher Fatty contoh aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan di rumah yang Teacher Fatty belum taruh di sini. I hang out with my family. One more time please. I hang out with my family. I hang out with my family. It sounds like fun. Terdengar menyenangkan ya. I hang out with my family. Oke, Tieta, would you like to tell me what does it mean? Saya jalan-jalan bersama keluarga saya. Ya, well done. Saya jalan-jalan bersama keluarga saya yang dalam bahasa Inggris kita sebut I hang out with my family. Kalau Teacher Fatty mau bilang I hang out with my friends, bisa? Yes. Bisa juga ya. Oke, sekarang teman-teman di rumah mencoba untuk mengucapkan setelah Prisco dan Tieta. 1, 2, 3. I hang out with my family. Well done. Teacher Fatty masih butuh lebih banyak aktivitas lagi nih. Mungkin ada teman-teman di rumah yang biasanya bantu orang tua di rumah. Tapi kalau mau bilang bantu orang tua di rumah itu dalam bahasa Inggris bagaimana? Ada yang bisa bantu teacher?
Angkat tangan boleh? Oh, oke, Tieta. I help my mom. I help my mom. I help my mom, yang berarti Saya membantu ibu. saya membantu ibu. Sebagai anak-anak di rumah pasti ada aktivitas panjang hari itu, pasti ada saat di mana kalian membantu ibu ya. Dan untuk mengucapkannya dalam bahasa Inggris kita bilang I help my mom. 1, 2, 3. I help my mom. Well done. I think Prisco, do you still have anything else as the example of activities at home? Yes, Okay, can you please tell us? I read a book. I read a book. I really like that. I read a book. Sorry, tulisannya Teacher Fetty semakin ke bawah semakin kurang jelas ya karena susah menulis di bagian bawah sini. Jadi tadi Teacher Fetty bertanya ke Prisco, Prisco masih ada tidak contoh aktivitas yang Prisco lakukan di rumah yang Teacher Fetty belum taruh di sini? Dan Prisco bilang, I read a book. Yang berarti apa Prisco? Saya membaca buku. Saya membaca buku. Teman-teman di rumah juga pasti suka membaca. Coba kita ucapkan bersama untuk membantu teman-teman di rumah mengucapkannya juga. 1, 2, 3. I read a book. Very well. Jadi ini adalah kalimat atau aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah dan ini disampaikan dalam bahasa Inggris. Teacher Fetty mau tanya, ada lagi yang Tieta dan Prisco bisa berikan sebagai contoh? Boleh? Not for me. Enough? Yeah. Okay, enough from Prisco. Tieta, how about you? Masih ada? I play with my sister. I play with my sister. Boleh, Teacher Fetty tambahkan. Prisco, do you have brother or sister at home? No. No, that's why. Jadi Tieta ini punya sister di rumah. Punya sister itu big sister or a little sister? Little sister. Little sister. Oke, Teacher Fetty tulis di atas ya. I play with my little sister. Boleh ya? Oke, jadi Teacher Fetty bertanya pada Tieta dan Tieta menyampaikan aktivitas yang biasa dia lakukan di rumah. Salah satunya adalah bermain dengan adiknya di rumah ya. Kita bantu teman-teman di rumah untuk mengucapkan 1, 2, 3. I play with my little sister. Well done. Nah, kalau teman-teman di rumah punyanya kakak laki-laki atau adik laki-laki bisa diganti ya. Jadi I have little brother or big sister kayak begitu. Jadi inilah contoh aktivitas yang Teacher Fetty, Prisco, dan Tieta bisa sampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah. Semoga tadi Teacher Fetty sudah ingatkan untuk menyiapkan alat tulis, sudah disiapkan dan memang sudah ditulis ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah bisa mencoba untuk mengucapkannya di rumah untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris. I have to remind you guys that to learn a language is by get used to the language. Teacher Fetty harus ingatkan teman-teman di rumah bahwa kalau kita belajar bahasa, berarti kita harus terbiasa dengan bahasa itu. Bagaimana supaya bisa terbiasa ya? Ya kita harus banyak berlatih di rumah. I think it's been like 30 minutes you guys. Prisco and Tieta with Teacher Fetty are together with everyone at home. Jadi sudah 30 menit Teacher Fetty, Prisco dan Tieta bersama teman-teman di rumah belajar bahasa Inggris bersama dengan topik daily activities. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di rumah dan tetap belajar bahasa Inggris di rumah karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Tieta and Prisco, please say bye-bye to your friends. Bye.